Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 24 September 2022, Pekan Biasa ke-25. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Pengkhotbah, bab 11 ayat 9 sampai bab 12 ayat 8. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 43b sampai 45. Pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan lagi kita sebagai manusia. Yang diingatkan pengkhotbah adalah segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Kesia-siaan sajalah segala yang ada di dunia ini. Kalau orang mengikuti kesia-siaan itu, maka hidupnya juga adalah sia-sia. Dan karena orang memahami bahwa hidup itu adalah sia-sia, orang bisa saja atau lebih cenderung untuk hidup sesuka hatinya. Tetapi pengkhotbah juga menegaskan, bahkan mengingatkan, silakan menjalani hidup seturut keinginan, kemauan. Silakan melihat menurut apa yang mau dilihat oleh mata. Tapi ingat, pada akhirnya Allah yang akan mengadili. Ini poin penting. Kesia-siaan dalam hidup bisa mendorong orang untuk tidak mau mengisi sesuatu yang lebih berarti dalam hidupnya. Boleh saja menurut pengkhotbah. Tetapi pengkhotbah juga mengingatkan sekali lagi, pada akhirnya apa yang dijalani dalam hidup diadili oleh Tuhan. Karena itu, sebenarnya secara tersirat pengkhotbah mengharapkan supaya manusia sendirilah yang harus memaknai kehidupannya dalam apa yang disebut sebagai sia-sia dalam hidupnya. Pengkhotbah sebenarnya mau menegaskan supaya manusia tidak tenggelam dalam kesia-siaan itu, tetapi manusia harus memaknai hidupnya, memaknai sesuatu yang dianggap sia-sia menjadi lebih berarti untuk hidupnya. Ini poinnya. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu kita diajak untuk menjalani hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Hidup yang sebaik-baiknya, hidup yang benar itu adalah hidup yang menurut kehendak Allah. Karena kita pada akhirnya akan diadili oleh Allah itu. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan sampai hidup ini sudah sia-sia, lalu lebih sia-sia lagi karena kita tidak menggunakan hidup itu dengan sebaik-baiknya untuk hal yang berguna. Baik untuk kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk sesama, lebih lagi yang berguna untuk diri sendiri. Maka kesia-siaan itu jauh lebih dahsyat lagi. Tidak. Tuhan menghendaki supaya kita yang memberi arti untuk kehidupan ini, kita yang harus memaknai secara baru pada dunia dan hidup yang oleh pengkhotbah dianggap sebagai sia-sia. Mari kita mulai. Mari kita mengisi hidup kita dengan memberi arti yang baru, dengan memaknai hidup kita dengan sesuatu yang berguna untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk diri kita sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini,
Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia yang akan menderita dan mengalami kematian. Para murid Yesus sebenarnya tidak mengerti tentang apa yang Yesus katakan itu. Tapi mereka juga tidak mau bertanya. Mereka buat seolah-olah mereka mengerti. Tetapi sebenarnya tidak mengerti. Saya teringat pada sebuah ungkapan. Malu bertanya, sesat di jalan. Saudari dan saudara yang terkasih, bisa saja orang menjadi malu bertanya karena ada anggapan dalam keseharian. Orang yang bertanya itu adalah orang yang bodoh. Sebenarnya bagi saya, mungkin bagi saudara-saudara sekalian, orang yang mau bertanya adalah orang yang pintar. Karena dia mau tahu lebih jauh. Dia tidak mau menjalani hidup ini tanpa dia mengerti tentang hidupnya. Dan ini yang perlu dalam keseharian kita. Terutama dalam kehidupan beriman kita. Banyak hal yang belum kita tahu sebenarnya. Tapi banyak orang juga di antara kita yang berbuat seolah-olah tahu. Orang yang seperti itu sering dianggap atau disebut dengan orang yang sok tahu. Lebih bagus kalau kita memang tidak tahu, ya kita bertanya. Biar kita tahu dan kita paham. Kita mengerti. Banyak kali karena orang tidak mengerti, maka orang tidak menjalani hidupnya dengan baik. Orang tidak mengerti tentang pekerjaannya, tentang statusnya. Akhirnya hidupnya juga begitu-begitu saja. Hidupnya tidak sepadan dengan panggilannya. Tapi kalau orang mengerti dan orang yang mau mengerti, orang yang selalu mau bertanya kepada orang lain yang jauh lebih mengerti. Banyak tuh di antara kita yang malu, nanti dianggap bodoh. Akhirnya seakan-akan tahu, tapi tidak tahu. Dan itulah orang yang sok tahu. Saudari dan saudara terkasih, mari kita terus belajar. Supaya kita lebih banyak memahami dan mengerti. Karena hemat saya, orang yang mengerti tentang hidupnya, dia akan menjalani hidupnya sesuai dengan pemahaman dan pengertiannya. Tuhan memberkati.